Hello everyone, welcome to Tipsy Sipping Club by Contenilor. Bersama kita dua pemabuk yang hampir bosan. So this is our time to share our experience about drinking alcohol. Yoi, dengan Ibe di sini dan Adit pastinya. ya. Jadi kita balik lagi ke sini, intinya kita mau pertama ya, First episode. First episode kita bakal bahas apa nih Mas Adit? Jameson all the way. Jameson Langsung all kita- the way. Jameson. Jameson all. Kita bahas berdua doang. Enggak. Oh, enggak. Kita bakal ada narsum hari ini, ya kan? Teman-teman. Langsung aja Kita panggil. kita sambut. Sambut apa panggil nih? Kita Sambit. sambit. Reza APB. Selamat datang di Apa acara kabar? kita. Welcome to Kabar, Tipsy bro. Sipping Club. Baik. Thank you. Sebelumnya kita udah swab ya, udah tes. Jadi memang protokol kesehatan di sini sangat-sangat dijalankan. Jadi kalian jangan khawatir. Thank you Mas Reza ya. Thank you. Udah datang kam. ke sini. Udah diundang ke sini. Yoi. Jadi Oke. Mas Reza itu Ya, seperti apa? oke, ini narsum kita hari ini nih dia adalah salah satu pilot, Pilot. salah satu Wow. pilot, Wow. salah satu pilot di maskapai terbesar di Indonesia. Terus dia juga pengusaha telur. Pengusaha telur. Nah, bukan telurnya sendiri yang dijual. Bukan ya. Itu nggak ada foto ya. Oh, enggak ya? Ini milik negara. Iya. Terus yang paling seru, ini yang bakalan kita bahas adalah dia adalah salah satu pemain golf, Pemain golf. oh, olahraga yang lagi Olahraga. ini saat ini ya kan, golf. Bener nggak lagi ini ya? Mas? Iya benar Golf benar. yang banyak dikenal di Indonesia. Yes. Yes. Wih, ada Mas Reza nih. Wih. Kita nanti sharing-sharing soal gimana sih. Aku sendiri juga belum, masih awam sih Mas kalau soal golf ya? main golf ya. Mungkin nanti bisa sedikit sharing lah sama kita. Oh boleh Ya. boleh. Dan mungkin yang paling seru apa sih korelasinya Jameson sama golf ini? Oke, nanti kita Kenapa ada Mas Reza di sini ketika kita bahas Jameson all the way ya kan kan? nyambung ya sebenarnya ya. Oh, makanya agak unik sih ya. Kenapa nih ya? Tetap stay tune aja pokoknya di sini. Yes. So, Jangan marah. yoi. Oke, di sesi pertama kita punya Alkopedia, Alkoholpedia, salah satu sesi dari Tipsy Sipping Club. So, saya di sini bakalan jelasin apa itu Jameson. Betul. Mungkin Mas Reza agak nganggur sebentar ya Mas. Oke. Sambil dengerin Udah apa biasa nih? dianggurin. Yuk. Gimana nih? Pilot dianggurin Mas. Oke. Kita bakalan jelasin nih di sini. Boleh dibacain sob, apa aja sih yang ada di botol ini? Nah, ini perlu bahasa Rusia atau bahasa Tapi gini. Sorry. Kita perlu bahas dulu sih fenomena Jameson di 3 tahun terakhir ini, ya kan? Oke. Apalagi di Semarang khususnya. Semua tempat ada Jameson, semua orang minum Jameson, ya kan? Ya bener nggak, Mas? Yes. Jadi lo juga suka Jameson kan? Suka banget. Suka Jameson kan? Aku juga suka sih. Makanya di mana-mana ada Jameson, setiap kita ke bar ada Jameson di sana. Kenapa sih Jameson ini? Kenapa dia bisa market share-nya bisa, wih keren banget pokoknya 3 tahun terakhir ini. So kita bisa jelasin Mas mungkin? Masih Bella yang jelasin? Ya. Mungkin aku di sini cuman bacain dulu ya. Nanti proklamasinya bisa bisa ditambahin sama Mas Adit. Oke. Jadi ini tertulis triple distill. Triple distill. Smooth Irish whiskey made the James Johnson way since 1780 Irish whiskey. Ya. Oke, mungkin yang pertama di Alkopedia. Jadi Jameson tuh di zaman dulu aku pertama masuk ke bar namanya adalah John Jameson. John Jameson. Jadi di sini ditulis John Jameson. John Jameson, bukan cuma Jameson doang. Oke, paham. Aku masih nggak tahu sih kenapa dia sekarang cuma ditulis Jameson doang di sini. Mungkin karena namanya lebih menjual. Tapi karena John Jameson tuh adalah salah satu nama pencipta atau pembuat pertama di botol ini. Jadi penemunya emang namanya John Jameson. John Jameson pertama kali ditemuin di 1780 gitu Mas. 1780 di salah satu distillery di daerah Irlandia, namanya di Middleton Distillery. Dan sampai sekarang faktanya Mas, ini kita baca di sini, sampai mereka tuh bisa menjual melewati 8 juta karton di tahun 2019. 8 juta karton. Itu setahun loh, 8 juta karton setahun. Emang Lebih dari gila sih. 130 negara. Dia dijual di lebih dari 130 negara. Wow. Wah. Gila sih.
Itu emang keren sih, keren Jameson. Makanya kita nggak heran lah ya sekarang kita setiap ke bar ada Jameson, di mana-mana orang minum Udah Jameson. familiar sih. Familiar banget. Di sini ditulisin triple distill. Kenapa di sini Nah, tulisin itu kenapa itu? triple distill tuh dia dimaksud dia mention di sini bahwa Jameson itu dibuat 3 kali destilasi. Oke. Jadi kalau Jameson kan semboyannya adalah smooth, halus. Oh, Kalau aku punya temen dia brand ambassadornya Jameson namanya Ciaran, dia selalu bilang Jameson halus gitu. Padahal dia bule, dia bilangnya halus. Oh. Tapi emang sih karena dia dibikin dengan proses triple distill. Ya. Triple distill di destilasi 3 kali disuling, 3 disuling ya. Jadi dia taste-nya lebih smooth, halus gitu. Dia enggak rich alkohol kayak gitu taste-nya. Jadi emang ya wajar sih kalau semua orang minum Jameson karena emang easy to drink, bener kan? Easy to drink. Terus apa lagi nih Mas? Ada tulisan apa nih di sini? Irish whiskey Irish udah whiskey, pasti nih udah dari dari Irlandia. Irlandia. Nah, ini bedanya nih ada whiskey pakai E itu berarti dari Irlandia atau Amerika karena penyebutan di sana ada E-nya. Oke, sekarang ketemu jawaban. Whiskey. Kalau Mungkin- whiskey tanpa E itu berarti dari Skotlandia atau dari Itu dia itu poin banget buat whiskey gitu. Yes. Apalagi Mas nih? Itu doang ya Berapa? bedanya ya antara E Dan dan G. nggak ada nggak ada E-nya. Terus ada di sini tulis smooth Irish whiskey made by John Jameson way since 1780. Ini sampai ditulis kan di sini smooth. Tapi memang aku akuin ini benar-benar smooth sih. Smooth banget sih. Taste-nya smooth. Terus apalagi nih? Alkohol 40%. 40%. Dia konten 40%. Mantap. Tapi emang standar dari spirit. Kalau spirit itu emang likor sih kayak whiskey terus gin dia 40% sih minimal. Standar ya. Nggak minimal sih, kebanyakan 40%, ada yang 60% kayak apa namanya Bacardi 151 tuh 70% itu. Terus di sini tulisin namanya. Jadi dulu penemunya adalah John Jameson dan sekarang ditulis di sini John Jameson and Son karena ini salah satu pabrik atau distillery yang diwariskan kayak gitu. Jadi turun temurunkan. Jadi sekarang diproduksi sama anaknya Oke. John Jameson nomor 3 kalau nggak salah atau 4 gitu sekarang. Aku baru nyadar ini ada tulisan And Son Son, di sini. jadi John Jameson and Son dan anak-anaknya Oke. kayak gitu. Terus ini yang seru nih di sini nih ada tulisan kalau kelihatan nih. Ada tulisannya Sin Metu. Sinmet. Tahu nggak kalian yang peminum Jameson nih, tahu nggak ada tulisannya Sin Metu? Nggak tahu. Bisa Jadi dijelasin ini- Mas Adit? Kalau aku baca sih namanya adalah Without Fear atau tanpa ketakutan kayak gitu. Aku nggak tahu sih maksudnya apa dia ditulis di situ tanpa ketakutan karena emang gimana ya? Mungkin karena jangan takut minum Jameson gitu kali ya. Bisa jadi kali ya. Bisa jadi. Jadi kalau Sin Metu tuh dia bahasa Latin sih. Kalau di bahasa Inggris ini namanya Without Fear. Artinya without fear. Tanpa ketakutan gitu, Sin Metu. Terus logonya ini apa ini Mas Adit? Dia kayak logo ada kapal gitu. Terus memang apa ini memang Mungkin logo identiknya dari Jameson kali ya. Belum terlalu paham sih. Mungkin kita bisa ngulik lagi di video selanjutnya mungkin ke Jameson soal logo. Mungkin kedepannya kita bakalan panggil brand ambassadornya ya, Wih, si Ciaran. Oke. Terus langsung kita balik. Di sini ada learn about our taste and story at Jameson Whiskey. Jadi dia mention di sini di webnya ada jamesonwhiskey.com. Terus ada product of Middleton Distillery yang tadi aku bilang dia dibikin di distillery namanya Middleton. Middleton tuh dia nggak bikin cuman Jameson doang sih. Jadi di pabriknya Middleton Distillery itu dia ada Red Breeze, terus ada Powers juga di situ. Dia bikin beberapa whisky di situ. Dan Jameson tuh dibawahi dari perusahaan namanya Pernod Ricard. Mas. Pernod Ricard itu salah satu prinsipal terbesar di Prancis. Jadi dia kayak Martel itu ikut Pernod Ricard. Terus ada GH Mam Champagne itu GH Mam itu dia ikut Pernod Ricard juga. Itu satu perusahaan dari Jameson. Jadi ini anak perusahaannya Middleton Distillery. Terus ini Middleton.co, Cork, Irlandia. Sini dituliskan www.drinks.com. Ini soal drink responsibly. Jadi kalau kalian buka di webnya ini akan diajarin gimana caranya minum dengan bertanggung jawab di whisdrinking.com. Ini biasa barcode 40% alkohol. Ini ada tanda di sini kalau orang hamil nggak boleh minum ya. Udah ditulisin di sini. Terus dia isinya 750 ml satu botol. 750 ml. Ada berapa ukuran sih Mas? Kalau Jameson tuh sebenarnya ada yang 1 liter. Ada 1 liter. 1 liter juga. Cuman kayaknya di Indonesia dia masuknya cuman yang 750 karena sesuai ketentuan ini. Ya cukai dan lain-lain lah. Ya gitu. Terus ini botolnya warna hijau. Jadi identik banget ya kan kalau kita lihat botol hijau ya sudah pasti
Jameson. Kalau botolnya bukan hijau, Bukan Jameson. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. oke Gitu. oke. Terus ini seru sih, Jameson tuh salah satu brand whisky di Irlandia yang paling terkenal saat ini. Di Irlandia paling terkenal. Dari Irlandia di seluruh dunia malahan, Yes, bukan yes. cuma di Irlandia. Itu terkenal banget, semua orang tahu Jameson, semua orang minum Jameson, dan mungkin harganya juga nggak mahal sih di Indonesia, khususnya di Semarang sendiri. Kita baca ini mas, fakta-faktanya nih ya. Ada John Jameson itu awalnya adalah seorang pengacara di Aloha, seorang pengacara dia sebelum jadi master distiller, sebelum mereka bikin Jameson, sebelum John Jameson bikin Jameson. Jadi dia adalah seorang pengacara di Aloha di Skotlandia. Terus kalau aku baca dia menikah sama salah satu pembuat whisky juga di daerah Skotlandia, namanya Hake siapa gitu, sama anaknya. Terus akhirnya dia kayak aku bikin whisky ya di Irlandia kayak gitu. Jadi mungkin dia punya resep-resep sedikit dari Skotlandia itu. Yes. Gitu. Terus ini ada saat ini Jameson adalah whisky penyulingan tunggal terbesar ketiga di dunia. Terus yang paling paling identik tuh di Irlandia tuh ada namanya, dia menjunjung apa ya, kita sebutnya kayak proses-proses yang masih dari dulu masih sekarang digunakan. Ya. Jadi kalau penyulingan tuh dia kan pakai pot still gitu mas, disuling tuh dia tuh masih pakai single pot still, jadi cuma satu doang. Kalau yang di Skotlandia kan ada continuous, ada beberapa. Sampai sekarang Jameson nggak berubah, walaupun ada yang lebih efisien daripada itu, karena dia menjaga taste-nya sih. Kayak gitu. Konsisten dengan cara lamanya. Masih konsisten banget pakai single pot still itu. Terus ada nih barley dikeringkan dalam kiln. Kiln tuh kayak tempat ngeringin gitu. Kalau kamu tahu mungkin lihat-lihat TV di Home Alone tuh ada yang buat apa namanya, bakar api unggun gitu. Tempatnya itu namanya kiln, kayak bikin pizza di Italia kan ada tempatnya. Dia dibakar kayak gitu buat ngeringin barley-nya. Dia kan bahan dasarnya dari unmalted barley sama malted barley. Barley itu jenis gandum, gitu di Irlandia, daerah Irlandia. Nah dia kan dikeringin dulu tuh di situ, dikeringnya di kiln yang tertutup yang dibakar dengan gas alam. Masih Gas alam. Pakainya gas alam. Sebenarnya dia pakai batu bara namanya anthrapite atau apa gitu. Anthrapite. Gas alam apa alami? Dia itu kentut beda. Gas alam. Tahu mas kalau kita bingung. Kan dengerin beneran ya. Beneran. Jangan. Oke, gas gas alam. alam ya, gas alam. Makanya kalau kita minum, kalau ini jelasin juga soal whisky di Skotlandia kayak Black Label gitu. Itu kan dia ngeringnya pakai gambut yang dibakar. Jadi rasanya pit. Gambut ya, gambut. Jangan dirubah. Iya. Gambut. Gambut. Jadi kayak bekas-bekas apa? Tanaman yang mati itu dibakar, itu namanya kan gambut kan. Makanya rasanya kayak smoky. Ngerasain nggak sih kalau minum Skotlandia kayak smoky gitu, kayak bau asap gitu. Yes. Kalau dia enggak, dia pakai gas alami, jadi baunya nggak ada bau asap, jadi emang smooth. Setuju banget kalau emang mereka bilang smooth. Ya setuju nggak? Setuju banget. Terus ada lagi, sejauh ini whisky Irlandia terlalu dunia pada tahun 2019 penjualannya sampai 8 juta karton yang tadi kita Itu kalau udah buat raup dapat berapa kali raupan itu? 8 juta. Tiap hari kita mabok pulang ya kan. Parah. Jameson cocktail. Terus mereka menuakan di tong kayu minimal 4 tahun. Jadi kalau whisky itu kan dia ada penuaannya di tong kayu, di barel. Jadi setelah didistilasi, dipindahin di kayu buat di maturation namanya. Barel dituakan. Kalau teman-teman yang nggak tahu barel, masalah dijelasin barel. Barel tuh sebuah tong sih ya, kayak tong gitu. Tong oak namanya, dia bahannya dari kayu oak. Kayunya juga nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan, ada yang pakai American oak gitu, terus ada yang dari apa gitu, dari sherry gitu. Nah ini dituainya selama 4 tahun minimal. 4 tahun. Didiemin di situ. Didiemin di situ. Kenapa kita minum alkohol mahal? Karena prosesnya lama. Yes. Iya kan? Kita minum alkohol tuh minimal kita beli berapa sih kalau impor ya? Mungkin 700.000, 800.000-an lah ya, paling murah lah ya. Kenapa mahal ya? Karena prosesnya emang lama kalau bikin alkohol tuh, apalagi whisky kayak Irish minimal 4 tahun. Jadi kita nunggu 4 tahun dulu baru itu bisa kita minum di botol. Terus buat rasanya di nose-nya atau ketika kita minum, kita hirup itu yang di sini di-mention rasanya adalah a light floral fragrance. A light floral fragrance atau baunya tuh kayak bunga-bungaan gitu. Kalau dicium, lupa ya, harusnya kita sambil minum. Iya, harus makanya. Sorry. Kita jelasin nggak sambil minum kan percuma ya kan? Sambil dicoba berarti nih. Sambil dicoba. Waduh. Kok repot-repot, jangan repot-repot, ada botol lain lagi nggak nih?
Soalnya PR-nya setelah ini aku pengen lagi ya kan, pengen lagi. Kontenin lur. Kita masih di kontenin lur ya kan. Bisa minum-minum tipis di sini sambil bikin konten. Mungkin kalau saya mau didang lagi boleh loh, kalau kontennya kayak gini Itu pasti. Kayak cocok ya kalau minum-minuman gini ya. kayaknya seru banget kayaknya. Oke, langsung kita tuang aja. Ini kita beli ya, bukan sponsor. Jadi kita beli sendiri ini. Oke, kita minum tanpa mixer dulu, biar kita tahu rasanya kayak gimana. Mantap. Jameson, Johnson. coba Baunya apa kita tuh, bau bunga-bungaan? bau dulu. Ada yang ngerasain kayak bau-bau bunga gitu, bau floral gitu. Mereka mention kayak gitu di floral fragrance. Terus yang kedua ada pepper with spicy wood and sweet notes. Spicy wood. Jadi kayak kayu-kayu yang spicy gitu baunya, terus ada bau-bau manis di akhirnya. Kalau kita Banget sih kita baunya. sedot kayak ada bau-bau manisnya gitu. Bener nggak? Gitu. Terus buat taste-nya sendiri, dia tulis adalah the perfect balance of spicy. Jadi ada rasa kayak pedes-pedes sedikit, crisp gitu, spicy. Cuman bukan kayak pedes kita minum makan sambal kayak orang Indonesia makan sambal, nggak juga. Oh, gitu enggak. Enggak, Cuma enggak. Ada kayak pedes, kayak di lidah tuh kayak ya, tipis-tipis. Terus ada nati juga, nanti tuh kayak Nati. kacang-kacangan gitu. Kacang-kacang. Oke. Terus ada vanilla notes. Ini yang Vanilla aku sering, kalau aku pribadi aku sering nemuin sih. Karena kecewean ya vanilla. Ya juga. Oke, oke. Tapi ada hint of Vanilla. vanilla ya gitu. Terus ada with hint of sweet cherry and exceptional smoothness. Oke. Sampai tiap tiap taste pun dia katain kalau ini smooth. Oke. Tapi emang benar sih. Ada sweet and cherry. Cherry itu adalah salah satu jenis wine gitu sih. Cherry. Langsung aja diminum. Coba ya. Cheers, teman-teman, cheers. Sis. Yo, kontenin lur. Cheers semuanya. Bener nggak? Wah, Ngerasain nggak? kayak ada taste spicy. Iya kan? Dikit-dikit kayak nyelempit. Meletuk-meletuk di lidah gitu kan. Halus Spicy. banget. Nati juga ada kayak nati, terus vanilla, ada rasa vanilanya. Cuman kalau lidah kita perlu netral banget sih kalau minum mau Iya, ngerasain kayak iya. gini. Terus di finishnya atau di di akhirannya bakalan ngerasain smooth and mellow, Semut. halus dan lembut taste-nya. Tapi bener sih, kita nggak ngerasain kayak mengar di hidung gitu, nggak kan Enggak kalau sih. minum Jameson tuh. Mengar di hidung nggak. Taste-nya jadi kayak gitu. Jadi gimana? Wajar kan kalau semua orang suka minum Jameson? Jadi di sini nggak cuma spicy ya, maksudnya dia juga ngasih segi feminim kayak vanilla gitu. Taste vanilla yang memang mungkin kan biasanya kayak kita kenal whisky itu identik yang strong ya kan, kalangan-kalangan kaum yang memang udah biasa. Sekarang kita ngeliat deh, kalau ini kita sebelum ngomongin Irish whiskey kan kita ngomongin whiskey dulu nih. Kayak whiskey kan rata-rata memang minumannya itu kita kenal buat kalangan-kalangan laki-laki khususnya ya Mas ya kan. Iya, benar. Mereka mau suka coba deh di kalangan perempuan itu mungkin ya dari Jameson sendiri mikirin nih gimana sih caranya whisky bisa Biar masuk dia masuk. Ya bener. di Make sense sih. perempuan. Iya, makanya ada rasa vanilla ini yang buat aku sih enak juga gitu loh. Iya. Bahkan dia polos gini enak loh Mas. Iya, emang Iya kan? sih. Tapi aku selagi pelaku kerja di bar ya, nggak cuma cowok doang sekarang yang minum Jameson, cewek-cewek pun mereka berani minum Jameson. Kan 3 tahun terakhir ini paling cewek minum apa sih, gin gitu kan, gin tonic yang easy to drink. Iya. Whisky jarang ada yang mau Whisky karena jarang. emang rasanya. Whisky jarang. Sekarang mereka berani minum Jameson karena ya smoothness itu Terus, rasanya gitu. Kalau Mas Reza sendiri menurutmu Jameson gimana, Mas Reza? Jameson ya kayak tadi yang dibilang sih, rasanya tuh smooth banget ya di Halus ya? Halus. di mulut tuh kayak biasa, nggak kayak minum yang whisky biasanya aja gitu loh, kayak beda gitu rasanya kayak whisky yang ada kan. Makanya ya cocok kalau dibilang ini sekarang jadi tren zaman sekarang, orang pada minum Nggak harus mabuk ya kan? Iya. Harus semua mabuk. tempat udah ada. Di mana aja tuh kita tempat Ada Bahkan sekarang mungkin kalau kita datang ke sebuah bar gitu, menunya nggak dikasih angkat tangan Jameson. Terus beli sekarang. udah banyak kenal. Ini kan Jameson. Udah Jameson aja. Wah gila sih emang sih. Gila Jameson. Jadi selamat lah buat Jameson. Udah laku di Semarang. Tapi bener sih. Mungkin dia bisa ambil kalau aku bilang ya sebagai pelaku di bar, 30% market share di Semarang bisa diambil sama Jameson. Betul bisa. 30%. 30%. 30% Mas. Nanti kita ngobrol sambil santai ya. Boleh lah ngerokok, silakan. Oke, this is session di Alkopedia. Langsung aja kita ke sesi kedua. Kita punya apa sob? Kita ada Alko Ambient. Alko Ambience. Alko Ambient maksudnya di sini itu gimana sih? Kayak
market. Mm-mm. Terus apa sih yang dirasain setelah minum Jameson? Jameson, nah, rasanya gimana? Euforianya apa aja sih gitu? Kalau buat aku pribadi ya, sebagai PR ya, Jameson itu jujur aja kita kan ngomongin 3 tahun terakhir ya. Di 3 tahun terakhir itu tidak se-booming tahun-tahun sekarang. Oke. Ya kan? Tapi bener aku setuju. Dulu aku pertama kerja di tahun 2013, Jameson tuh cuma buat pajangan doang Iya, di memang. ini. Iya, iya, Di ini. Kadang ada yang beli buy shoes gitu, buy padahal lu jarang banget. Betul, Tapi 3 tahun terakhir ini gila. gila. Nah itu dia. Itu dia, padahal dia tidak merubah sama sekali resipi gitu. Enggak sama sekali. Kenapa ya? Mungkin gini ya. Karena mereka sudah bermindset ya kan, dulu whisky itu pasti strong. Nah, mungkin mereka mau, kita kan beli nggak bisa tes dulu nih di beberapa tempat, harus beli bottle baru tes. Terus setelah mereka buka, rasain ternyata asik juga gitu, masuk di segala Kalangan. Dan buat aku apa ya? Itu bisa di mix ya. Kalau biasanya nih kalau di bulan itu ada sih beberapa orang yang mix pakai mineral water Mas Adit, kayak air putih. Terus ada yang bilang juga ini enak nih sama ginger ale. Ginger ale. Saya Terus pakai tonic juga, tonic water. Oh, tonic ada juga Tonic ya. water. Ya, kalau dari segi perempuan Mas Adit, dia lebih ke kayak coca. Dia Ya benar. mungkin lebih manis lagi ya, lebih sweet gitu. Smooth lah. Tapi no judge sih, itu udah ke taste masing-masing orang. Dia suka diminum pakai apa gitu. Yang bener tuh dicampur pakai apa sih kalau minum whisky itu? Ada Sebenarnya- nggak sih roastnya oke. atau ada? Kalau kita bicara soal campuran, sebenarnya kita nggak ada garis yang benar mau dicampur ke apa. Oke. Kayak gitu. Kembali lagi ke peminumnya, dia Oke. suka taste yang kayak gimana nih. Kalau sama tonic kan Selera lah ya. betul. Selera berarti ya. kalau misalnya kita minum pakai tonic berarti dia mau cari yang udah pasti basic kayak gitu, terus ada kayak lemon lime-nya di dalamnya ya kan. Kalau ginger ale berarti dia mau ngeluarin spicy notes-nya di situ ya kan, karena ginger kan ada gingernya. Iya, Kalau iya, sama green tea ya berarti biar lebih soft lagi kayak gitu. Jadi nggak ada garisnya Nggak sih ada Mas garisnya Reza. berarti ya. Jadi setuju ya di sini semua kalau Jameson all the way ya. Yes. Semua tempat minum Jameson ya. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama brotherku nih. Kenapa Jameson bisa masuk di golf gitu? Karena kan nggak ada kaitannya gitu, brother. Maksudnya, men, Sebenarnya gini sih. Sebenarnya gini. Mas Reza ini kan salah satu pemain golf yang suka minum alkohol di lapangan golf. Ya kan? Kenapa dia bisa suka minum? Nah, mungkin dan bisa kenapa sharing. dia? Oke. Kenapa suka minum ketika main golf ya? Oke, kita minum dulu. Let's go. Oke, yes. Cheers. Yang pertama, golf sendiri. Golf itu kan sebenarnya permainan yang memang olahraga yang membutuhkan suatu gerakan tubuh yang bareng atau semua tuh ada irama atau ritmenya ya. Oke. Jadi nggak bisa kayak kita asal pukul mau kenceng, mau kita sabat gitu, nggak bisa kalau. Nah, kenapa? Salah satunya senang minum si whisky ini. Siapaan golf tuh supaya lebih rileks aja, supaya lebih ya mainnya lebih nyaman, lebih rileks. Jadi kita pun nge-swingnya pun juga kayak come on baby. Baby. Jadi lebih casual gitu ya. Lebih casual ya. Lebih enak aja gitu loh, lebih chill aja jadinya. Lebih chill. Kalau Itu di sebenarnya. anime Naruto itu penggabungan cakra. Alkohol sama casual. Iya. Babynya itu loh. Tuh, keluar sendiri yang saya biasanya. Oke. Berarti pertama kali nih, pertama aku mau tanya Mas Reza tuh berapa tahun udah main golf? Saya main golf dari tahun 2011. 2011. 2011. Berarti udah 10 tahun ya? 10 tahun ini. Tapi kan golf tuh kayaknya bukan naiknya sih. Happening di 1 tahun terakhir nih ya kayaknya. Iya, semenjak Covid lah. Semua orang main golf, sampai Ya, anak-anak ya. muda sekarang berani Betul, main betul, golf betul. ya kan? Gitu. Tapi emang dari dulu suka main golf, suka main golf ambil minum. Dari dulu ya memang. Dari 2010 itu? Memang dari 2010 memang ya orangnya suka minum gimana? Iya sih ya. Iya memang dia Penggabungan cakra tadi. Olahraga sama minum, tapi nggak ambil. yang baby baby tadi. tadi. Itu. Konteksnya lebih ke chill in atau mungkin mabok di sana. Enggak lah, kita semata-mata bukan berarti kalau minum harus mabok. Oh benar-benar. Iya dong, betul. Setuju. Pepino. Setuju nggak? Kita minum kayak pemabok gini, tur dulu. Tapi udah mau bosen. kalau saya pribadi minum bukan buat mabok, buat lebih rileks aja, lebih Ya, chill, setuju. lebih ngangetin badan lah. Ya. Gitu. Makanya itu kita sampai heran di Jameson All the Way ini
ternyata Jameson tuh sampai turun ke lapangan golf. Bener-bener itu. Kalau kita ya sekarang udah mulai wajar sih, walaupun awal-awal tahun kemarin aku agak heran kenapa Jameson ada di beberapa bar di Semarang. Sampai kita bar mana aja kita nemuin Jameson, dan yang lebih aku nggak apa namanya, nggak habis pikir sekarang sampai turun ke lapangan golf Jameson. Gila sih Jameson ini. Mungkin nggak cuma di lapangan golf yang kita tahu ya, mungkin bisa di Lapangan tenis ya. Wah, futsalnya nggak mungkin sih. Wah itu aja futsal renang minum Jameson. Waduh. Atau mungkin renang pakai air Jameson ya. 8 juta cu. Wah iya 8 juta. Bisa, kalau itu bisa itu. Gitu. Tapi emang preferably suka minum Jameson atau mungkin ada botol-botol lain gitu di. Ada sih, tapi lebih ke Lebih suka whisky sih. whisky ya. Lebih ke whisky-nya, nggak cuma Jameson sebenarnya. Cuman paling sering ya ini karena tadi tesnya juga enak ya kan. Harganya juga terjangkau juga gitu loh. Iya. Bener sih, emang sih. Tapi cuman Mas Reza doang atau ini kan biasanya kan anak golf tuh punya kayak kumpulan gitu. Oke. Ada community gitu. Benar nggak sih? Ya. Baik. Kalau sebenarnya tergantung pribadinya masing-masing sih. Ada memang yang mereka tuh ya kayak pro golf itu kayaknya nggak tahu juga sih. Yang setahu saya sih kayaknya nggak ada yang dia Ambil minum. minum. Tapi kan pribadi sih Mas ya kan, maksudnya Pribadi. aku harus minum dulu biar relax nih. Ya itu sebenarnya lebih ke orang pribadinya masing-masing aja sih. Tapi memang secara aturan sendiri ya, kalau kita ngomongin aturan golf nih, di lapangan tuh boleh minum atau enggak. Secara aturan internasional nggak ada yang state bahwa kamu nggak boleh minum di lapangan golf. Tuh, dengerin tuh. Tapi ketika kamu minum, kamu harus tetap beretika, Yo, jaga kebersihan, nggak boleh merusak aset-aset di lapangan, nggak boleh asal. Ya pokoknya nggak boleh rusuh lah. Yes. Jadi harus tetap chill gitu. Ya, kontrol lah ya. Tetap kontrol. Dan pasti tetap minum dengan bertanggung jawab ya. Iya pastinya. Responsibly, benar. Itu dimanapun tempat sih Mas. Minum kita harus tetap bertanggung. Tapi aku setuju sih, sekarang nggak harus banyak pemabok sih. Ya minum lo nikmatin lah apa yang kamu minum gitu. Nggak harus sampai apa blank out gitu. Kayaknya kita malah sayang ngeluarin buat minum. Ya sesekali boleh lah, mau apa namanya. Ya kalau aku pikir kalau mau yang kayak gitu mending lokalan aja deh. Iya. Kalau yang mau sampai Nggak boros ya kan? Nggak boros. Bener sih. Nah, berarti ini bukan satu-satu yang mungkin ya, mungkin yang aku kenal. Pasti ada. Teman-teman juga ada kok. Ada ya? Ada juga. Namanya apa? Community golf di Semarang apa? Community golf di Semarang. Saya ikut community golf di Semarang itu namanya Cah Golep. Cah Golep. Teman. Cari aja di Instagram Cah Golep. Cah Golep ya di Instagram ya. Salah satu komunitas milenial golfer yang ada di Jawa Tengah. Millennial golfer. Base-nya ada di Semarang. Nah, ini dirimu sendiri ya yang Saya juga join di sana ya. Join di sana di Cah Golep juga. Gitu berarti buat teman-teman viewers yang mungkin mau golf bisa join kan? Bisa banget. Tertarik nggak main golf? Sebenarnya tertarik, cuman megang stick aja Mas. Cuman aku tertarik sama babynya tadi tuh. Iya. Kalau mau orang baby pegang stick dulu. Udah keluar baby. Butuh asisten megang stick ya? Waduh, udah gue ya. Seru ya? Seru main golf. Mas Reza udah di mana aja nih main golf? Main golf. Waduh, aku udah yang sering di mana? pasti di Jakarta ya, karena kan saya basically stay-nya di Jakarta kan. Nah, cuman memang saya suka berpindah-pindah tempat. Mau ngerasain baby tadi. Maksudnya lapangan golf di tiap tempat itu kan punya lapangan golf itu kan punya ciri khas tempatnya masing-masing kan. Lapangan A, B, C, D itu punya tantangannya masing-masing, punya kayak kesulitannya masing-masing lah gitu. Jadi ya kita penasaran kayak kenal sama A sama B sama C kan. Waduh, yang D cakep tuh. Ya. Gitu. Sama sih kayak minum alkohol. Yang sebelah cakep tuh. Waduh. Itu sebenarnya. Ini boleh tuang lagi nggak sih? Boleh lah. Dari tadi udah di mana aja? Jakarta Udah di Jawa Tengah, di Sumatera sampai Batam udah lah. Sumatera Batam Udah udah sampai main di sana, ha? Dan itu semuanya minum semua, ambil minum semua. Mostly Ambil minum ya. Kecuali tempat yang memang nggak ada jualan minum botol, alkohol. terus saya lupa bawa. Biasanya saya bawa. Oh, sendiri ya. Tapi kita bawa sendiri. Di sana nggak ada ya? Di sana ada tergantung local rules-nya. Ada memang tempat yang mereka menyediakan bar. Oke. Di clubhouse-nya ada itu, barnya. ya di clubhouse-nya itu biasanya ada bar yang memang kita boleh beli minuman di situ. Kita bawa ke tengah lapangan, atau kita bawa main, atau kita minum sebelum main, atau kita minum setelah main. Biasanya di clubhouse itu tetap ada bar, teman. Kembali lagi ke tempat local rules-nya tadi. Itu contohnya di mana tuh yang ada barnya tuh?
rata-rata sih kalau di Jakarta hampir semua lapangan sih Ada ya? yang memang ada barnya, karena itu tadi orang-orang minum sekarang buat nggak cuma buat mabuk-mabuk doang, karena minum memang udah kayak lifestyle ya zaman sekarang, udah kayak nggak cuma buat relax aja, buat relax, buat badan biar hangat gitu. Yang buat aku yang mau perlu, mungkin teman-teman di sini nih yang nonton nih, mungkin mereka pengen nih main golf sekedar buat hobi atau buat foto ya. Oke. Cuman mungkin kendala mereka tuh masih kayak main golf mahal. Iya Karena sih, basic setuju. orang main golf tuh terkenal orang-orang punya duit gitu. Nah, mungkin Oke. bisa jelasin tuh Mas gimana sih? Kalau mau nanya main golf mahal apa enggak tuh sebenarnya dibilang mahal juga enggak, dibilang nggak mahal juga. Jadi gimana? Mas yang nanya. Dua-duanya sama ya? Jadi sebenarnya kalau ngomongin mahal apa enggak, namanya kesehatan pasti mahal, Bro. Gitu loh. Iya. Olahraga buat sehat. Dari stick pun disediain atau kita bisa buat? Oke, kalau mau ngomongin harga golf mahal, yang ngomongin stick, kita ngomongin klub, namanya klub. Kalau di golf itu klub golf, klub. namanya klub Klub golf. golf. Klub itu ada range harganya masing-masing. Jadi sebenarnya kita punya budget berapa, kita bisa spend untuk beli apa, dapat apa. Jadi nggak semata-mata kamu pengen beli stick golf harganya 20 juta, ya mau nggak mau harus beli 20 juta, enggak. Ada stepnya dia. Ada stepnya kita mau beli yang berapa. Sama kayak zaman sekarang sepeda juga mahal road bike. Oh gitu. Oh iya sih. Nggak cuma golf doang, diving mahal juga. Diving mahal. Jadi kalau bilang mahal ya nggak juga. Apalagi Padahal yang paling murah berapa harganya? apa tuh? Stick golf gitu buat kita Golf main. itu 3 juta satu set aja ada. 3 juta satu set. Ya. Udah dapat semua set. Itu kita nggak di train, ada trainer di sana atau kita memang? Itu kalau mau ngomongin trainer beda lagi. Beda topik lagi nih. Kalau tadi ngomongin alat kita ya. Kalau ngomongin trainer setiap tempat driving namanya. Yang kita latihan tuh pada biasanya di snapgram itu. Yang di driving pada cuman mukul-mukul server, gitu. servis Itu doang gitu ya? namanya driving. Biasanya di tempat driving itu juga mereka menyediakan coach untuk Coach. kita latihan. Jadi nggak semata-mata kita datang terus kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya udah di prepare semuanya. Tinggal kita mau gimana, mau kayak apa, ya tadi saya bilang sebenarnya nggak mahal. Cuman emang basically kita yang nggak ada informasi nih tentang golf nih gimana sih ABCD segala macam itu tadi. Iya. Makanya di Jawa Tengah tuh ada itu community. Cakolab ya. Ya. Jadi join aja di situ, mungkin bisa dijelasin teman-teman kayak gimana, harganya berapa dan segala macam. Ya kalau mau tanya-tanya sama Mas Reza juga bisa. Oh boleh. Juga ya di Baby ya. Mas Reza ya. Tapi sebenarnya menurutku ya, kenapa dia bisa dibilang mahal karena masih awam mungkin ya buat Ya itu tadi yang gue bilang kurang informasi, kurang informasi. informasi tentang golf tuh gimana sih, apa sih gitu. kita bedain sama ini lah, minum alkohol lah. Ya walaupun kita nggak bisa bilang minum alkohol tuh hobi ya, bisa dibilang kayak habit juga. Minum alkohol tuh paling murah aja 800.000. Kamu ke bar 1 juta sampai 2 juta buat spend money ya kan. Sedangkan golf paling murah berapa kalau main golf? Kita ngomongin di Semarang ya. Di Semarang, ha. Kita di Semarang main golf untuk driving. Driving Driving itu mukul 100 bola itu 100 bola 70 sampai 90 ribu rate-nya. 90.000. Ya, itu 100 bola. Pukul sampai Oh, sampai ya kan? Itu kita ngomongin driving. Itu murah, kalau itu murah. Murah kan? Murah. Sekarang kita ngomongin turun lapangan nih. Turun lapangan. Turun lapangan di Jangli itu, Mhm. di Candi Golf itu. Hah? Itu ada lapangan golf. Kemarin kebetulan saya habis main di sana. Oke. Itu 9 hole itu harganya cuma 245.000. 245.000. Iya, 9 hole. 9 hole. 9 lubang ya. Hole bolongan ya, lubang. Itu ada mungkin berapa jam harus main gitu atau emang harus habis 9 hole itu atau gimana? Kalau main golf itu sebenarnya kalau mau spesifik lagi tiap hole itu, misalkan hole pertama, hole kedua, hole ketiga, itu local rules-nya ada lagi. Jadi kita harus spend berapa lama di situ tuh ada. Contohnya kayak misalkan hole 1 itu biasanya tertulis di local rules-nya yang dikasih kertas gitu, dia ada tulisannya. Di sini maksimum 15 menit. Jadi kita harus ngabisin 15 menit di situ. Karena apa? Karena di belakang kita masih ada pemain golf lain yang nungguin kita ngantri. Nggak bisa kita main di satu lapangan selama 2 jam, itu nggak boleh. Jadi ada rules-nya lagi tiap lapangan tuh, nah itu beda-beda tergantung kesulitan tiap lapangannya tadi itu. Oke. Berarti per menitnya berarti banget tuh kalau mau selfie 5 menit terus. Iya, itu seperti itu harusnya. Gitu ya. Iya. Yang penting foto dulu lah ya. Foto biar dulu. kelihatan. Tapi nggak buat cah golep lah ya. Serius lah ya kalau cah golep. Harus serius lah. Serius benar-benar. Kita minum lagi lah. Ya, Cheers. rasa nih. Dan gini Mas, pernah nggak waktu Mas Reza kan suka main golf sama minum? Oke. Pernah nggak suatu waktu dilarang, jangan minum dong di sini? Pernah nggak? Nggak pernah sih. Karena Nggak pernah ya? tadi yang kita bilang kita Aturannya? harus jaga etika, Ah. jaga tetap. Ya kita minum boleh, tapi tetap harus tanggung jawab lah. Gitu. Oke, Jadi, oke. Jangan sampai lah, kalau sampai kayak gitu berarti udah nggak beres itu. Oh. Udah pasti nggak bener. Iya, Udah nggak bener ada sih, etikanya. Gitu. Ini tuh
Berarti seru juga ya ternyata minum alkohol, Hmm. apalagi Jameson sama main golf. Ya. Seru banget itu mah. Seru Gila. banget. Overall selama ini paling enak minum apa ketika main golf? Ini self review nih. Self review. Ah, Dengan pribadi yang suka lagi senang-senangnya lagi happy gitu minum apa? Saya sukanya Singleton, Singleton, whiskey lah ya. whisky, terus Balvenie. Balvenie. Jameson nomor berapa Jameson? Jameson ini opsi kedua lah. Opsi kedua setelah Singleton Setelah and Balvenie. Mereka itu tadi, Singleton, Balvenie, di atas Glenlivet. Kayaknya menyesuaikan budget ya, kalau lagi nggak punya uang kita main Jameson gitu. Enggak. Karena kan Singleton Balvenie kan mahal ya kan. Nyarinya susah sih Nyarinya sebenarnya, susah, kan. bener-bener. Oke, itu korelasi drink Jameson sama golf. Nah. Begitu. Jadi ternyata nggak ada rules ya, maksudnya ada kita rules ya. main golf sambil minum, ternyata nggak ada rules. So, Asik-asik aja sih. asik-asik aja. Oke, kita ke sesi selanjutnya. Kita punya cocktail session. Jadi aku bakalan bikin cocktail yang bahannya dari Jameson dan Mas Ibe dan Mas Reza yang ngerasain Wis, gitu. mantap. Oke, langsung aja ya. Tunggu ya. Oke. Oke. Kali ini aku bakalan bikin salah satu koktail yang terkenal dari Jameson. Yang ini merupakan campaign dari mereka juga. Namanya Jameson Ginger Lime atau sering disingkat GGL. Bahannya udah pasti pakai Jameson. Terus ada ginger ale sama lime juice yang saya udah peras nih. Yang aku udah peras. Gitu. Ini langsung aja. Buat yang kalian mau bikin di rumah gampang banget. Kalian cuma bisa beli Jameson aja atau punya kalian sendiri. Bisa pakai ginger ale yang bisa dibeli minimarket di Semarang banyak sih. Terus ada lem kalian bisa beli di pasar, terus diperes saja atau mungkin mau dipotong wedges juga bisa. Terus cuma pakai gelas tinggi atau mungkin pakai gelas pendek bisa juga. Kalau punya jigger pakai jigger atau mungkin pakai shooter gelas juga bisa. Sama es batu. Itu aja. Terus langsung aja. Buatnya gampang banget tanpa ada metode tertentu, cuman tinggal tuang aja. Yang pertama pakai Jameson 50 ml. Ini jadi basic spiritnya ya Jameson. Terus tambahin ice. Esnya secukupnya aja, seselera. Kalau aku lebih suka penuh sih. Jadi dinginnya merata. Terus sama lime juice. Lime juice-nya 15 ml. Kalian bisa pakai potongan doang tanpa harus diperes. Dipotong wedges gitu, bisa juga. Terus pakai ginger ale. Ginger ale-nya sebanyak 120 ml. 90 120. Jadi kalau kalian di rumah nggak punya shooter, kalian bisa nggak punya jigger, kalian bisa pakai shooter. Shooter itu ukurannya adalah 45 mili, jadi dikaliin aja ya 120 mili. Ini selera sih, kalian bisa bikin 1:2 atau mungkin 1:3, 1 Jameson 2 ginger ale atau 1 Jameson 3 ginger ale juga bisa, tergantung selera mau taste nya mau ke kemana. Oke, this is Jameson ginger lime. So kalian wajib cicipin ini, rasanya enak banget. So kita mau cicipin bareng Mas Reza sama Mas Ibe habis ini, dan kita bakalan kasih review ke kalian ya. Oke, stay tune. Oke, udah balik sama kita bertiga. So ini Jameson Ginger. Mas, langsung aja dicicipin koktail yang barusan aku buat. Kita cheers. Cheers, cheers. Buatan Mas Adit. Gimana? Waduh, Enak gak? kacau. Kamu kalau aku main golf ikut aja. Aku yang buatin dong di situ. Ya, Bro. Bikin bar portable ya di sana. Tes. Kita ngomongin tes. Taste-nya gimana taste-nya? Ada gingernya kerasa sih. Mhm. Ada lime-limenya juga. Soft ya. Soft sih, easy to drink, dia like ABV, low ABV gitu. Jadi emang tadi aku udah jelasin bahannya dari Jameson, ginger ale, sama lime juice doang. Jadi ini adalah campaign-nya dari Jameson. Mereka sering
bikin masterclass soal Jameson Ginger Ale sampai sekarang pun cuman belum dijual di Indonesia sih. Di luar negeri tuh dia punya kemasan kaleng yang Jameson Ginger Ale. Isinya kayak gini. Isinya kayak gini. Waduh. Cuma ya mungkin dia udah bikin nggak pakai tangan ya, maksudnya pakai mesin Mesin. kan. Nah, jadi mungkin rasanya agak beda. Jadi di versi kalengin gitu. Jadi Wow. saking terkenalnya Jameson Ginger Ale sampai di kalengin dijual di minimarket di daerah luar sana. Mungkin Mas Riza kalau pas flight gitu kemana bisa bawain kita ya. Aku belum cicipin sih kayak gimana. Kalau yang versi Indonesia buat kayak gini taste-nya. Jameson sendirinya ya udah soft, apalagi dibikin kayak gini. Iya, makanya. Jadi lebih enak banget ini. Ini cewek harus ngerasain loh. Waduh. Coba. Baby lagi. Baby siapa sih sebenarnya? Baby. Baby cobain baby. Jadi emang to be honest, apa namanya, Jameson dia tuh salah satu whisky yang gampang banget dibikin koktail. Maksudnya taste-nya gampang masuk ke beberapa koktail. Kayak ini Jameson Ginger Ale, terus ada mungkin Irish Coffee gitu kan. Irish Coffee tuh pakai Jameson juga. Enak lagi tuh Enak pakai Jameson ya. enak. Yang ini versi yang easy to drink yang kita bisa minum sorean, yang enggak sih sore main golf juga bisa minum kayak gini. Bisa banget, bisa Ada banget. yang seger gitu kalau di lapangan ya Bisa gitu. coba teman-teman di rumah. Tadi bahannya simpel udah jelas sakit ya. Mm-mm. Cuma butuh ginger, paling tinggal cari ini di. Minimarket banyak sih, minimarket banyak di Semarang. Tapi Gitu. kalau selain pakai ini bisa nggak sih? Tonic misalkan. Tonic bisa, cuman namanya udah beda ya, bukan Beda ya? bukan Jameson Ginger Ale ya. Jadi bukan JGL lagi. Cuman beberapa orang ya kayak kita bahas tadi pertama, tergantung orangnya tuh taste-nya sukanya yang lebih kemana. Oke. Mungkin kalau ini kan kita mau bikin kayak sweet and sour, terus bikin ke spicy notes gitu. Kalau Jameson Ginger Ale kalau mau tonic kan ntar taste-nya udah ngarahnya ke beda, sama green tea mungkin, sama apa udah beda. Jadi udah beda rasanya. Jadi tugas kita sebagai bartender bikin koktail tuh yaitu ketika kalian bosan minum Jameson doang nih, kalian bosan minum Jameson yang rasanya gitu-gitu aja dicampur ginger, dicampur tonic gitu, kita bisa bikinin dengan taste yang berbeda. Mungkin kalian suka yang, Mas aku pengen Jameson tapi rasanya raspberry gitu. Bisa Atau itu, Mas? bisa nanti kita campur sama raspberry, mau dimasukin liquor apa gitu bisa. Itu tugasnya bartender sebenarnya. Kalau bikin koktail ya, kita ngomongin soal bikin koktail ya itu. Tujuannya kayak gitu. Enak banget sih. Bukan karena kenal ya, kita masalah aja ya. Cuma Iya, emang iya. enak ya. Seger banget sih, rasanya seger banget. Kayaknya kita seru bikin kayak rating gitu ya. Rating Boleh. buat koktail ini. Cuman jangan kita sebutin soal angka. Kalau angka kan kayaknya bullshit deh. Ini ratingnya 9 dari 10 nih. Iya. Kita bisa sebutin dari, kalau Mas Riza bisa kasih harga ini berapa, Mas Ibi bisa kasih ini harga berapa. Gitu. Menurut Ibi dulu. Berapa? Menurutmu paling worth it buat bayar ini koktail berapa? Di harga 85.000 ya, segini. 85.000 ya? 85. Ya bener sih, bener. Ini kalau dijual di Art Hotel sekitar segitu sih. Oh iya. Di Aku Batu ya, di tahu Batu. price-nya apa. Nah, kita Ada janjian loh kita loh. yang Tapi mau kan kelas gelas tinggi gini juga atau? kelas tinggi. Oh iya. Kalau Wow, nah. Jameson Ginger Ale biasanya kita bikin emang di tall glass itu, Oh, di oke. highball namanya, highball glass. Kalau Mas Riza, menurutmu berapa? Menurut aku dengan tes kayak gini, Ah. 130.000 masih masuk akal. 130.000 ya. Ya, menurut aku ya. Keren. Karena worth it banget. Worth it. Ya. Ya benar banget sih, emang. enak ya. Tadi Jamesonnya berapa mili? Jamesonnya aku pakai 50 mili, 50. terus lime juice 15 mili, terus gingernya 120 mili. Misalkan pengen strong tinggal tambahin aja berarti ya. Bisa Jamesonnya. ditambahin Jamesonnya mungkin dibikin 60 mili atau ginger ale-nya dikurangin. Mungkin pakainya 1:1, 60 Jameson, 60 ginger ale. Tapi kalau lime-nya di press sama yang square gitu beda nggak sih rasanya? Sama di Swiss. Ya, Sebenarnya sama sih, cuman asalkan ketika kita peres langsung kita pakai. Kalau kita Oke. rest dulu sehari gitu, tesnya pasti berbeda. Oh. Berbeda. Kalau kita masukin aja, Bagus juga itu. rasanya sama juga Rasanya atau nanti ada lebih strong bitter, lime? bitter gitu lah. Oh, oke. Dari kulit jeruknya kalau mau dimasukin langsung. Jadi cuma dipotong kayak di soto-soto Ya, gitu kan, ya, ya, dipotong ya. terus diperes, masukin sekalian. Ntar ada bitter-bitternya. Sebenarnya lebih enak sih. Cuman Oh, tadi lebih aku enak karena aku prepare ya kan, aku peres dulu jadi lebih gampang aku bikinnya. Gitu. 130.000, 85.000. Lumayan lah ya, aku dapat berapa roti hari ini. Ya, Baby, ya. Hotel baby. Let's go baby. Baby pengen go ketemu Mas Reza, follow Instagramnya Mas Reza, pengen minuman, tanya. Yo, iya. Mau tahu tentang konten indoor ya? Cek Instagramnya Mas Reza. Check it. Last Jadi, session nih, last last session kita review ya. Ini self review masing-masing soal Jameson. Kalau aku pribadi sih minuman ini masih worth it buat diminum saat ini. Mungkin besok juga masih worth it sih karena taste-nya itu smooth,
easy to drink. Kalau kalian nggak pengen mabuk, yang pasti jangan sampai mabuk sih. Kalau pengen minum banyak tapi nggak mabuk, bisa minum Jameson karena smooth. Cuman basically emang aku suka whisky yang kasar, karena aku suka basically aku suka Black Label. Awal aku minum dari whisky sampai sekarang aku suka Black Label, jadi ya mungkin ini jadi choice kedua buat minum santai. Itu aku. Kalau Mas Ibi gimana? Kalau dari aku sih buat Iris ini ya tadi kan aku udah sebutin di awal, memang minuman ini tuh semua kalangan bisa masuk. Jadi jangan beranggapan minum whisky itu pria banget, nggak ada istilah whisky man juga nggak ada. Sebenarnya semua kalangan bisa masuk. Tergantung kalian, kalau nggak mau strong, kalian bisa pilih cara kedua ini. Kalian racik sendiri, tadi kan udah dikasih tahu Mas Adi caranya. Gitu. Mungkin kalau aku lebih ke kalangan semua ya Mas. Yes, Masuk ya, setuju. masuk ya. Masuk kayak cowok cewek juga bisa. Itu aja sih kalau dari aku. Mas Reza. Kalau ini sebenarnya emang good choice buat para baby tadi. Baby, Ya, yoi. kalau mau minum whisky kayaknya Baby. sangat masuk sekali Sangat nih ya. masuk. Apalagi sama golf ya kan? Golf minum ketemu baby, Beda itu kan. beda lagi. Di Art Hotel. Iya. Asik sih situ drink juga. Ya rekomen lah untuk kita kalau mau nongkrong minum santai, nggak yang minum gimana banget. Ya yang berat. Ya alternatif lain untuk habis makan steak mungkin kalau bosen minum wine Ya, bisa minum ini. Seger kok. Ya Seger banget. Ya misal. keren. Keren. Tapi enak Mas Adi. Serius. Oke sih. Oke, terakhir nih. Kita bicara soal pricing di Semarang nih. Nice. Menurut dari Mas Reza sendiri yang nggak kerja di dunia malam ya, yang pernah dibeli itu harga berapa Jameson di Semarang? Di bar mana juga boleh sih disebutin. Di bar mana pernah beli berapa? Maksudnya pernah beli dengan harga berapa? Dengan harga berapa? Saya kalau beli minuman nggak pernah lihat harga. Ini temanku emang gitu. Iya. Jadi kalau mau ditanya kisaran berapa, mungkin kira-kira kemarin baru-baru. Oh, iya, gitu ya. Baru-baru ini. Nah, kita habis nongkrong disebutin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Di Marabunta. Di Marabunta. Aku minum pesan Jameson 2 botol. 2 botol. Itu kurang lebih ini mungkin habis sama pajak PPN segala macam kali ya. Itu 2,9-an. 2,9 Ya. 2 botol ya. 2 botol. 2 Masih botol. worth it sih. Worth it lah. 2,9. Kalau aku nggak salah sih di berapa? Tadi kita lihat di Marabunta tuh harganya 1.350. 1.350 per botol ya. Per botol. Tapi plus ya Plus itu Ya, ya. mungkin. Yang kita bayar tuh sekitar 2,9. Enggak kita bayar sih, yang bayar Dian sih. Ya udah ketahuan sih kalau itu. Bosku lain. Itu habis main golf menang taruhan. Kalau Mas Ibe, tahu di mana? Kalau dari aku pribadi, yang aku kerja di tempat kerjaku di Mili Resto itu sekitar 850 ppn plus. Ini di Mili ya? Di Mili Resto ya itu ada diskon 30% itu lagi. Oh, iya. 850 belum diskon? Belum. Anjir. Itu jamnya cuma 600 loh. Sampai kapan? Masih 1 2 3 bulan. Ayo berangkat. Tahu ke sini. Iya. Extend lah udahlah. Gua tunggu nih. Baby, ayo siapa yang mau ikut? Jadi Ini baby. Kalau di Atos Tuesday itu 950 ya? 950 90 tapi belum PPN. Belum PPN. Terus tadi kita lihat di Wisbon tuh sekitar 1,3 deh. 1,3 lah kurang lebihnya sih. 1,3. Itu juga belum PPN ya. Belum PPN. Kalau di tempatku di Art Hotel tuh 1 juta net. Net free room sama ladies. Terus Anjir. Bukan. Free roomnya buat kamu, ladiesnya buat aku. Iya. Free room ladies. Saya ganti deh. Segitulah. Main lah, masih masuk akal lah, worth it. Jadi emang kenapa kok Jameson banyak diminum ya, karena mungkin harganya terjangkau ya. Harganya terjangkau, mungkin beberapa pemuda di Semarang dengan harga segitu dia bisa beli Jameson, enak diminum, smooth ya kan. Makanya ya itu Jameson all the way itu. Jameson all the way. Ya udah deh. Sampai di sini dulu kita. Thank you Mas Reza udah datang. diajak ngobrol-ngobrol. Thank you banget Udah udah. menyempatkan waktu buat Thank you datang ke banget. acara kita. Thank you banget buat teman-teman yang nonton, buat kontenin lur. Jangan lupa kalian itu komen lah. Komen buat besok bahas Next minuman video ini ya. dong, next Next video video. gitu. Jadi kita bisa ya bagi ilmu juga di sini. Kalau sekarang ada Mas Reza juga membantu gimana caranya mengupas nggak panjang sih, cuman paling nggak kalian tahu. Kita tahu lah ya. Golf seperti apa minuman. Korelasinya apa kok Betul, fenomenal. Bang. Ternyata boleh. Aku Kita baru tahu belajar dari loh ya. Kita kan belajar loh dari kita baru tahu ya, bener kan?
boleh minum alkohol di Iya, lapangan golf. makanya. Ya bener sih. Itu Ternyata seru juga. Itu baru buat kita semua. Patengin terus, jangan pernah bosan lah nonton channel ini ya kan. Oke. Langsung aja kita closing nih sekarang. Tetap tonton terus tip CC Pink Club di konten di luar channel YouTube. So tetaplah minum walaupun ini membosankan. Iya bener banget. Karena dengan minum tadi kita bisa apa Mas Reza? Bisa santai. Nah, itu yang bahaya. Kita pasti jalankan protokol kesehatan, tetap sehat buat kalian. Ya, Jangan lupa bahagia ya nggak Mas Reza? Setuju. Kalau kalian bahagia, baby bisa. Yeah. Stay drink responsibly. This is CC Pink Club. See you. See you, bye bye. Yo. Si. Cheers.